Dulu tuh ada satu acara Hotman Paris. Ya. Dia tuh ngundang narasumber gitu, narasumber UMKM. Nah, mau ngebandingin sebenarnya dia kayak thrifting ganggu nggak usaha kamu? Enggak katanya. Yang ganggu itu barang Cina katanya gitu. Iya. Dan spontan banget itu di TV ada gitu. Bisa nanti. Halo guys, kembali lagi sama aku Ugi. Buat teman-teman dari Dragon Ball Bandung, hari ini aku akan membawakan suatu podcast yang seru banget pastinya ya. Yang aku lihat-lihat nih lagi rame di kolom komentar sosial media kita ya. Dan buat teman-teman juga yang suka dengan channel YouTube ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya biar kalian tahu update dari kita. Nah, hari ini aku akan membahas yang lagi rame di kolom komentar sosial media kita, yaitu pergesekan ataupun perseteruan antara UMKM dan thrifting. Dan hari ini juga aku nggak sendirian nih, aku ditemani sama om-om yang ganteng, kece ya. Langsung aja kita kenalan dulu dengan siapa om namanya om? Om Akeo. Om Akeo. Dan ini Om Wido ya. Om Wido, oke. Jadi Om Akeo ini sebagai pelaku UMKM dan Om Wido ini sebagai pelaku dari thrifting. Om Akeo ya. Om Akeo boleh kenalin namanya siapa, mungkin aktivitasnya apa, atau kegiatannya. Kebetulan saya adalah pengusaha di bidang online shop dan di bidang produksi juga. Jadi saya tuh produksi sekaligus jualan juga. Kebetulan usaha saya saya merintis usaha online shop tuh dari tahun 2011. 2011. Yang dimana ya mungkin pemain online shop veteran mungkin ya. Keren. Jadi online shop masih belum banyak kayak sekarang. Oke Om, dari 2011 kalau boleh tahu produknya produk apa nih Om yang udah Om jalanin selama itu Om? Yang saya jalani saat ini adalah produk fashion wanita, Fashion wanita. khususnya di baju muslim. Oh, baju muslim. Ya. Nah, menurut Om sendiri nih, kira-kira dari Om memulai 2011 itu sampai sekarang, apa nih tantangan terbesar sebelum adanya pelaku usaha trip ini nih Om biasanya tuh? Mungkin tantangan yang terbesar saat ini yang mungkin kita ketahui bahwa online shop saat ini tuh udah berjamur di mana-mana. Ya mungkin kalau dulu tahun 2011 sampai 2015 pemain online shop sedikit ya. Ya kalau sekarang udah terbalik, mungkin pemainnya banyak, pembelinya berkurang. Ya dimana sekarang udah benar-benar rebut-rebutan porsi nih, kompetitornya semakin banyak banget. Dengan fenomena tahun sekarang lebih kebalik ya Om ya, berarti Betul. lebih berkurang pembelinya nih. Ya. Oke. Nih Om, kan sekarang lagi anget nih Om di sosial media manapun ya, mau di platform TikTok ataupun YouTube ataupun Facebook, yang ngebahas atau membandingkan nih Om UMKM dengan produk thrifting. Nah mungkin Om udah sering dengar ya, sering lihat scroll di sosial media kan. Nah menurut Om nih, apa sih tanggapan Om selaku pelaku UMKM mendengar atau melihat thrifting itu sedang naik daun nih di beberapa tahun sekarang ini? Ini saya juga tahun berapa ya, tahun 2023 pernah jualan thrifting juga. 2023 oh pernah Om? Pernah guys, coba ya. Dulu saya 1 tahun mungkin ya jualan thrifting, namun berhenti karena saya nggak bisa ngerjain dua-duanya nih. Akhirnya balik lagi, fokus lagi ke baju muslim. Okay. Nah saya lihat ini untuk thrifting dan khususnya saya di bidang barang jadi untuk fashion ya, yang saya lihat mungkin segmennya berbeda. Ya antara thrifting dan online shop, dimana mereka udah punya market masing-masing. Ya karena gini, nggak semua konsumen pengen pakai baju thrift. Betul. Setuju. Contoh mungkin seperti saya nggak mau pakai baju thrifting gitu ya. Saya lebih bisa pakai baju yang dress. Nah, jadi kalau misalnya untuk antara fenomena thrifting dan pakaian baru UMKM itu ya bukan suatu hal yang sama, tapi berbeda. Oke ya guys, jadi Om ngerasa lebih terganggu itu sama thrift atau sama produk Cina baru sebenarnya yang mengganggu UMKM gitu apa? Yang saat ini yang saya alami saat ini, kompetitor terbesar saya adalah orang-orang yang menjual dari Cina langsung, barang baru yang dari Cina. Karena saya pun sebagai produksi, apabila saya jual produk, kita udah benar-benar saya tangan pertama lah ya, dari bahan kita jahit sendiri sampai kita jual. Terus dibandingkan dengan produk impor, harga jual kita tuh jauh berbeda dengan harga yang dari Cina. Ya, dan kita untuk mengejar produk dari sisi harga aja ya, kita untuk mengejar produk Cina itu ya sangat
sangat susah sekali. Jauh ya. Ya meskipun kita produksi sendiri nih, dari sisi harga, dari sisi kualitas kita benar-benar nggak bisa ngejar. Akhirnya yang mungkin pengaruhnya, khususnya saya jualannya di marketplace, ya itu udah kebanding banget dengan produk-produk barang baru yang dari Cina, gitu yang saya alami. Jadi kompetitor saya yang paling jelas sekarang ya mungkin produk Cina ya. Produk Cina ya. Bukan thrifting ya. Bukan thrifting ya, tadi saya bilang thrifting bukannya kompetitor kita. Iya, segmennya berbeda ya. Ya, Karena segmen kayak kata Om Akwe bilang tadi, Om Akwe aja nggak mau gitu pakai baju thrifting karena emang benar-benar segmented. Iya. Jadi mungkin dari 100 orang yang mau pakai thrift tuh cuma 2, 3 gitu Iya. atau 5 orang lah. Cuma 5%-nya yang mau pakai ya. Hmm. Gitu. Saya juga sebagai pelaku usaha thrift nih Om, ya saya pakainya rata-rata tetap baru sih. Iya baru ya. Iya, yang thrift juga ada, tapi nggak banyak gitu. Paling dari mungkin baju saya 10, paling 2 lah. Iya, thriftingnya gitu nggak apa ya, nggak ini banget gitu, nggak cinta banget sama thrifting dan harus thrifting semua tiap harinya juga kayak gitu. Nah, jadi emang benar tersegmen ya. Jadi untuk pasaran-pasaran thrift dan UMKM sebenarnya berbeda ya. Ya apalagi saya kan udah pernah jualan nih thrifting seperti Tahu apa. gimana ya. Ya. Kalau berarti itu waktu itu Om buka apa nih Om? Thriftingnya Saya item buka apa? bal blazer, Blazer cewek, cowok. blazer cewek. Oh, blazer Namanya itu cewek. dulu Monroe Thrift. Oh, Oh, berarti emang dipisahin ya? Dipisahin. Dipisahin, bikin create baru, Ya. akun baru Itu gitu. bikin SDM-nya juga baru gitu kan semua. oke. Menarik sih Om. Tapi kalau boleh tahu nih, alasannya tuh apa nih Om? Apakah Om penasaran kah atau ingin mencari apa gitu untuk bisa terjun tiba-tiba ingin beli thrift itu selama Mungkin setahun? tahun 2022 kalau nggak salah ya, setelah COVID, saya lihat trennya thrifting itu bagus. Bagus. Ya, kalau saya kan sebagai pengusaha mungkin ada di mana ada peluang ya kita rebut cuannya gitu kan ya. Betul. Nah, makanya saya coba selama 1 tahun memang itu berjalan. Hmm. Cuman di sisi lain saya fokus produknya jadi kok ke thrifting terus gitu kan. Sedangkan ini ada bisnis saya yang udah besar jadi agak Terpecah terlihat fokusnya ya. terganggu ya. Oke nih, berarti kita akan tanyakan tanggapan dari Om Wido nih Om. Hmm. Kalau misalkan dari Om Wido nih, bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai tuduhan-tuduhan bahwa thrift itu merusak UMKM? Merusak di sini tuh mungkin merusak pasar, merusak harga, merusak segmen tuh. Bapak tanggapannya gimana nih Pak? Jadi pertama itu kita harus apa ya, mindset kita sebagai pengusahanya benar sih kata Om Rika. Mindset, Jadi mindsetnya dulu gitu. Hmm. Gini, saya kan emang pertamanya langsung terjun di thrifting ya tahun 2020, dulunya kerja kantoran. Habis itu berhenti langsung main di thrifting. Nah, dan nyaman. Tapi kayak kayak Om Akew, saya pernah melakukan produksi di tahun 2023 Om. Pernah coba juga Om produksi pakaian baru. Sebenarnya istri sih. Istri tuh pengen coba gitu. Yeah. Nah, saya support lah, saya bantuin gitu produksi kayak baju-baju anak kayak gitu. Nah, udahlah saya cobain, saya support gitu. Tapi ya saya ngerasanya ya kayak tadi lebih nyamannya di thrifting. Jadi Iya. berarti soalnya gitu. mungkin udah di thrifting. Iya gitu. Nah, kalau istri ngejalaninnya ya mungkin beda gitu. Iya. Nah, kalau saya udah ngerasa cocoknya sama thrifting, tapi saya juga nggak pernah masalahin mau thrifting, mau baru, mau apa, harusnya bisa bersinergi. Benar kayak kata Om Akew, kita sebagai pengusaha tuh lihat peluang sebenarnya. Oh, ini lagi rame, kita garap. Jadi nggak pernah beririsan kayak saya tuh, makanya penasaran gitu kok UMKM tuh nyalahin thrifting. Makanya saya coba nih produksi juga, gitu nggak masalah kan. Saya lebih passionnya di thrifting, Om Akew pernah nyobain thrifting, lebih passionnya di pakaian UMKM produk baru gitu. Iya. Oke, berarti kalau soalnya kalau misalkan udah lihat-lihat nih di komentar tuh banyak banget keyword itu sebagai ancaman. Yeah. Nah, ancaman di sini tuh berarti tidak sama sekali ya dari thrifting merusak UMKM ataupun UMKM merusak thrifting gitu kan. Yeah. Sebenarnya nggak sama sekali karena ya itu tadi segmennya berbeda kan. Segmennya beda banget, jauh banget gitu. Kita sebagai pemakai baju sehari-hari juga, saya lebih senengnya tetap pakai baju baru sih gitu. Kalau kamu mau lihat yang bagus pasti beli. Nah, di thrifting juga pada saat kita misalnya lagi bongkar bal nih, kan nggak sampai kita pengen ambil 10 atau 20, nggak kan yang menurut kita wah banget gitu, yang cocok sama kita Om gitu, yang aku ambil.
kayak misalnya wah cocok nih ada brand misalnya Balenciaga gitu, wah pakai gitu. Nah tapi nggak semuanya sampai dicabut semua, ambil semua, pakai semua, bawa semua, enggak. Jaket saya juga ada yang thrifting, ada yang baru, banyakannya baru gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah sih gitu. Jadi emang balik lagi ke segmented ya Pak ya. Segmen. Oke nih Om Akel. Nah, mungkin kalau misalkan Ugi lihat-lihat juga gitu di beberapa berita gitu kan, kenapa sekarang tuh ramai banget nih bertentangan antara thrifting dengan UMKM ya. Nah, menurut Om kan menurut Ugi pribadi nih, si UMKM itu di dalam berita itu diceritakan bahwa UMKM itu tulang punggung ekonomi bangsa. Makanya kan banyak banget nih netizen atau buzzer tuh yang pro dengan UMKM tuh menjatuhkan thriftingnya karena tidak mendompang ekonomi bangsa, misalkan ekonomi negara misalkan. Nah menurut Om nih, UMKM itu apakah benar gitu kata netizen bahwa si komposisinya tuh bukan komposisi apa, jadi bahan bakunya tuh emang terlalu mahal misalkan, terus banyak biaya-biaya yang tak terduga gitu. Nah itu menurut Om UMKM itu produksinya seperti apa sih step by stepnya tuh untuk jadi dari bahan mentah ke barang jadi tuh Om? Ya mungkin kalau misalnya dari sisi bahan, kalau jadi ini mau compare-nya dengan apa nih maksudnya? Dengan si thrifting itu. Dan si thrifting. Ya. Kalau saya lihat ya istilahnya nggak ada hubungannya sebenarnya sama thrifting. Nggak ada hubungannya ya. Ya. Kalau misalkan pemerintah pengen memajukan UMKM di Indonesia khususnya, seharusnya produk impor yang dari Cina itu dibatasi. Karena bagaimanapun juga UMKM pun yang membantu ekonomi. Bukan. Tingkat pengangguran di Indonesia ya. Coba kebayang kalau misalnya saya punya karyawan hampir dari penjahit sampai di penjualan pun hampir 50-an ya, 60-an ya. Nah kebayang kalau misalkan kita udah nggak bisa produksi karena kita tidak bisa bersaing dengan produk Cina. Iya. Itu UMKM mau bisa apa? Mau bisa membantu negara seperti apa? Kita pun di sini ya, jadi seolah-olah kita ini saya berjalan sendiri untuk membantu negara gitu kan, tapi dari negara pun tidak ada bantuannya terhadap UMKM. Seperti itu misalnya. Tapi biasanya harusnya tuh diregulasi. Ya, di barang barunya ya yang diregulasi gitu. Jadi misalnya mereka masuk itu dengan harga sekian nih, dari sananya emang murah, ya dipajakin tinggi aja, biar nanti pada saat masuk ke sini harganya sama UMKM kita. Jangan ada harga yang lebih rendah gitu dari kita sebenarnya, makanya harusnya diregulasi sih. Bahkan di marketplace pun kan udah ada tagline-nya beli lokal. Di marketplace. Ya, di marketplace udah tagline beli lokal, dan itu pun toko-toko terpilih. Ya itu adalah dukungan pemerintah untuk ajakan pemerintah kepada konsumen untuk beli lokal. Tapi yang namanya konsumen pasti kan mereka pasti melihat dari sisi harga dan kualitas. Sekarang contoh misalkan baju anak tuh udah produk Cina, ada jualan 100.000 dapat 6. Ya. Itu nggak masuk akal sama sekali. Kita sebagai UMKM mau ngejarnya gimana? Sedangkan untuk HPP produksi baju anak saya udah pernah nyoba ya. Rata-rata di angka 50-an, 35. Untuk satu potong baju anak. Satu potong itu harga HPP. Ya. Harga jual. Guys. Itu yang jadi ya makanya yang benar-benar mengganggu UMKM saat ini itu memang benar produk-produk barang baru yang datangnya dari Cina. White label ya. Nah ini white label beda lagi nih. Oh beda lagi Pak? Ya kalau produk Cina tuh baru datang tuh dia udah ada mereknya gitu yang bisa dijual. Nah ada fenomena white label ini yang sebenarnya mau aku bahas. Kebetulan mention gitu ya. Nah aku juga pengen denger nih pendapatnya Om Akel masalah white label. Jadi ini Om, banyak orang sekarang mengaku UMKM. Mereka produksi padahal produksinya di Cina, datang ke sini dilabelin sama label mereka. Nah, itu gimana menurut Om? Apakah itu pantas disebut UMKM atau gimana Om? Kalau seperti itu yang ngebantu dari sisi tenaga kerja ya. Itu ngebantu tenaga kerja orang-orang Cina berarti ya. Iya. Karena kebetulan saya juga ada teman yang jualan yang mungkin buat label ya. Dia PO maklunnya di Cina, datang ke Indonesia baru dia pakai label sama packagingnya. Nah istilahnya ya emang ujung-ujungnya yang ngebantu banget gitu. Itu sebenarnya memutus mata rantai juga sih Om. Ada mata rantai produksi yang terputus ya.
Dan satu lagi, bukan berarti produk lokal nggak bisa bikin produk bagus seperti produk Cina. Bisa bikin produk bagus seperti produk Cina yang mungkin berbanding lurus dengan ongkos jahit. Nah, nanti ujung-ujungnya apa? Ongkos jahit mahal kan karena kita bikin produk bagus nih ya. Kualitas yang lebih dibagusin, ongkos jahit pasti mahal. Ujung-ujungnya harga juga kita nggak bisa bersaing. Nah, yang kita lakuin yang kita rasakan saat ini di Cina tuh harganya murah, kualitasnya emang benar luar biasa bagus banget. Bagus juga ya. Karena material bahan itu nggak ada di Indonesia. Beda material bahan Cina sama Indonesia tuh beda banget. Meskipun ada beberapa bahan yang dari Cina ke kita, tetap nanti ujung-ujungnya harga jual kita nggak bisa bersaing. Itu jadi ya. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Nih, kita kalau misalkan back to the topic antara UMKM dan thrifting itu mungkin bakal panjang banget ya. Ini aku juga sempet bacain beberapa komentar. Kalau misalkan dari Om Akew nih, aku mau nanya nih Om. Kalau misalkan menurut Om sendiri ya, Om pribadi di luar bisnis Om yang jalanin sekarang pakaian muslim, kalau misalkan thrifting itu bisa nggak sih dijadikan acuan untuk pelaku-pelaku UMKM tuh, apakah bisa berbentuk seperti referensi buat model atau kayak gitu Om. Jadi si thrifting itu bisa nggak sih jadi referensi buat UMKM? Itu bisa juga ya. Karena dulu pun saya waktu bermain thrift, ada beberapa model yang saya jadikan untuk Acuan, referensi. Ya, referensi produk baru saya. Oh, belajar itu guys ya. Apalagi yang mungkin tren fashion di sana emang lebih bagus dibandingkan kita. Benar. Bisa kiblatnya semua di sana. Ya, kiblat fashion pasti ke sana ya. Iya. Ke pakaian-pakaiannya kalau nggak Korea, Jepang sih. Iya. Nah, kalau misalkan boleh tahu waktu itu Om apa nih? Tertariknya ke referensi item apa tuh dari thriftingnya? Dari belajarnya. Dari Bahkan belajar. sampai sekarang pun produk itu masih diproduksi udah 3 tahun. Wah, Masih best seller juga di SKU produk saya. Jadi saling menginspirasi ya. Iya. Jadi misalnya model-model yang tadi dari thrifting itu diadaptasi ke brand muslimnya gitu. Jadi yang muslim-muslim mungkin pakai blazer lebih kece gitu ya. Outernya gitu. Makanya kadang-kadang jadinya bingung ya kalau misalkan di sosial media tuh banyak banget yang ngomong thrifting ancaman UMKM, Ya, merusak dan lain-lain. itu aneh banget itu. Ancamannya dari sisi mana? Gitu. Iya. Jadi kita langsung nanya langsung ke orangnya nih selaku pelaku UMKM ya. Ini nggak di briefing dulu ya. Aku nggak Nggak kayak di- bilang gitu ke Nggak ada. Om Akew kayak nanti belain thrifting nggak ada ya. Jadi Nggak ada. emang aku sengaja nggak kasih topik, nggak kasih apa-apa. Nanti jawabnya ini aja lah. Gitu. Ya langsung ya. Jadi natural jawabannya tanpa ada di briefing atau Mungkin saya juga 2 minggu yang lalu lah ya ada workshop di Solo. Iya. Itu kan kumpul nih beberapa imers di Indonesia pelaku usaha online shop yang mungkin sama ancaman mereka untuk saat ini yaitu bukan thrifting melainkan produk baru yang dari Cina karena secara tidak langsung mereka benar-benar tidak bisa menyaingi itu mau kita strategi bisnis seperti apapun karena kan teknik marketing yang paling mudah adalah harga ya. Ya, harga. Benar. Kalau orang udah lihat harga murah mau strategi bisnis kitanya bagus apapun ya ujung-ujungnya pilih yang murah. Aku mau nambahin nih. Jadi kayak waktu 2023 tuh thrifting juga sempat kayak nggak bolehin kan sama pemerintah. Iya. Nah, dulu tuh ada satu acara Hotman Paris. Iya. Dia tuh ngundang narasumber gitu, narasumber UMKM. Nah, mau ngebandingin sebenarnya dia kayak thrifting ganggu nggak usaha kamu? Enggak katanya. Yang ganggu itu barang Cina katanya gitu. Iya. Dan spontan banget itu di TV ada gitu, bisa nanti ditampilin di klip itu ada di Hotman Paris tahun 2023. Emang si UMKM-nya bilang kayak gitu juga dan kita dengar langsung dari Om Akew ya seperti itu yang sangat mengganggu ya barang Cina ini sih. Jawabannya tetap konsisten sama ya dari Iya. 2023 sampai 2025 jawabannya sama. Sama. Kayak gitu. Om Dogi masih mau nanya lagi nih. Kenapa kalau misalkan di media itu si barang Cina itu selalu tidak ter-highlight gitu. Tapi kenapa selalu thrifting yang highlight di medianya itu? Oke, mungkin ini agak keras ya. Iya, Aku bahas kenapa ini ya. Maksudnya mungkin ada beberapa pihak yang tertohok dan tersentuh lah. Jadi gini. Gimana tuh? Jadi barang-barang baru ini sebenarnya ada bisnis beberapa orang juga, orang-orang berpengaruh, orang-orang yang punya jabatan juga. Mereka tuh impor barang-barang dari Cina, bukan hanya baju. Jadi aku di sini nggak ngomong hanya baju doang ya, Iya. tapi semua
dari baja ringan, dari apapun itu, barang-barang elektronik segala macam, spare part. Mereka tuh beli impor dari Cina. Makanya mereka tidak highlight ini. Yang selalu dipermasalahkan itu thrifting, karena thrifting mungkin menjadi kambing hitam terus gitu. Kenapa menjadi kambing hitam? Karena ada memang di peraturan. Sebenarnya aku mau bahas juga sekarang, undang-undang kita itu tidak ada yang melarang thrifting. Di undang-undang Di undang-undang tuh nggak ada. Ada memang undang-undang nomor 7. Itu isinya seperti ini. Tidak boleh mengimpor barang bekas. Cuman barang bekas. Nah, barang bekasnya itu aku udah tanya nih sama orang-orang tertentu. Sebenarnya tujuannya apa sih? Sebenarnya tujuannya adalah yang dilarang itu mengimpor otomotif, Om. Sama elektronik. Nah, si tujuan undang-undang itu untuk melindungi pabrik-pabrik otomotif dan elektronik kita. Gitu, nggak boleh bekas, karena kalau bekas hancur. Gitu. Bukan untuk thrifting, tapi gara-gara ada kata-kata bekasnya, jadi kita kena ke bawah-bawah. Jadi sebenarnya nggak masalah gitu si thrifting baju ini gitu. Nah, tapi kita memang ada satu peraturan, selain itu adalah peraturan menteri. Nah, memang ada di peraturan menteri tidak boleh mengimpor pakaian bekas. Jadi sebenarnya bukan di undang-undang. Kayak semalam tuh ada yang komen gitu, kamu nggak baca undang-undang ya, itu nggak boleh undang-undang. Aku balikin lagi, nggak ada loh di undang-undang gitu. Aku karena udah tahu isinya tuh undang-undang nomor 7 sama yang permen ini. Nah, peraturan menteri itu bisa diganti. Kalau menterinya baru dan kita melakukan diskusi dan kita bisa meyakinkan, sebenarnya bisa diganti undang-undang si peraturan menteri ini gitu. Jadi memperbolehkan. Nah, yang kita pengen itu diperbolehkan dan dibatasin gitu, bukan dilarang. Kalau dilarang, thrifting dilarang, yang terdampak itu 7,5 juta. Sekarang pelaku thrifting se-Indonesia tuh 7,5 juta. Bukan berarti tokonya 7,5 juta ya. Pelaku itu termasuk juga karyawannya si toko. Kayak saya nih di sini ya, kita di sini thrifting, tapi karyawan kita sekitar 15 orang. Ya 15 orang lumayan ya. Ini juga ada di sebelah juga berapa. Nah, itu total seluruh Indonesia itu 7,5 juta berdasarkan data Kementerian UMKM. Jadi kalau misalnya pemerintah mau nutup thrifting, ya kalian pikirin solusinya gitu. Solusinya gimana nih buat 7,5 juta? Kami sudah terganggu dulu waktu COVID, udah di PHK gitu. Kita nyari sendiri apa yang bisa kita kerjain thrifting, dan kita udah hire orang yang nganggur-nganggur juga untuk bekerja. Tapi kalau kita diganggu, 7,5 juta mau dikemanain, Pak? Gitu, Bapak bisa nggak sediain kita lapangan pekerjaan baru gitu. Sambil dimakan, Om. Oh ya, boleh. Gorengan nih. Misalkan dimakan. Lokal UMKM juga ya. Kita mensupport nih ya, apa UMKM lokal, yaitu gorengan, guys ya. Gorengan. Kita makannya yang lagi nikmat ya. Ya. Dan di sela-sela break ini, aku akan mengasih tahu dan merekomendasikan buat teman-teman nih yang mau sehat, mau diet, mau apa lagi ya, mau ganteng cantik ya. Ini aku punya minuman susu almond milk dari Nuta Healthy Drink ya. Dari Nuta Healthy Drink. Ini tuh susu almond yang dimana komposisinya tuh ada dari kacang almond, air mineral, kurma, madu, sama garam Himalaya dan vanilla essence ya. Jadi ini sangat aman ya untuk tubuh kita. Dan ini pun tanpa gula, tanpa susu, dan tanpa pengawet, udah pasti aman buat kalian konsumsi ya. Jadi buat teman-teman warga Bandung yang mau minuman enak, sehat, langsung aja kepoin di Instagramnya Nuta Healthy Drink ya. Ini variannya almond drink, guys. Oke. Baru aja kita ngomongnya minggu kemarin. Ayo, siapa yang mau sponsor kopi? Masuk Langsung datang ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, jadi gini juga, semenjak adanya podcast ini dan konten kita lumayan naik di TikTok dengan Clippers, banyak banget yang ngehubungin aku. Ya, contohnya misalnya mau support di podcast, ngasih barang, dan juga ngechat, nge-DM, Pak, ayo dong kita bantu thrifting dilegalkan, misalnya menyuarakan gitu ya. Dia menyuarakan, bapak aku kenal komisi 1 bla 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 kayak gitu. Jadi nah, aku mulai langsung chatan sama mereka, teleponan,
Ada yang video call juga, ada yang di DPRD Bandung segala macam mau ketemu dulu. Oke, kita ketemu, kita ngobrol. Kemarin pun aku baru ketemu juga dari aku nggak bisa sebut nama gitu ya, tapi dia anggota dewan lah. Jadi kita ngobrol dulu. Nah, aku jelasin tuh di situ thrifting itu apa segala macam ya. Alhamdulillah mereka lumayan teryakinkan dan nanti mau dibawa ke DPR RI untuk dibahas ya. Semoga aja ini menjadi solusi gitu ya. Ya, jadi titik balik ya. Jadi konten-konten ini juga bermanfaat ya, Pak? Ya. Suara banyak banget suara-suara yang mungkin terpendam, bingung mau ngungkapin yang gimana ya. Bisa kita fasilitasi ya. Oke, guys, ini kita sambil makan-makan aja Om ya. Kita santai-santai ngobrol-ngobrol santai aja. Menurut Om Akew nih, kalau misalkan melihat dari jawaban Om Wido, dari Om Akew gitu kan, ini berarti fenomena yang bertolak belakangan dengan yang terjadi di sosial media. Ya. Nah, menurut Om Akew nih, mungkin ini mah hanya angan-angan ya, mungkin kedepannya kita nggak tahu gimana dan nggak tahu kapan. Kalau misalkan UMKM itu berkolaborasi dengan thrift, kira-kira memungkinkan nggak sih Om? Memungkinkan enggak ya? Mungkin menurut Om gimana nih? Bingung. Yang tadi saya bilang ya mungkin untuk berkolaborasi bisa. Ya. Tapi yang tadi saya bahas juga, kalau untuk berkolaborasi karena kita marketnya berbeda, itu yang harus Mungkin kalau misalkan tambahan dari aku, mungkin kalau kolaborasi di sini mungkin ini ya how to sell-nya, mungkin cara menjualnya gitu kan. Karena kan sekarang kalau misalkan thrifting itu hampir 90% penjualannya online melalui live sale gitu kan. Nah kan kadang-kadang ada UMKM misalkan contoh kayak yang di pasar-pasar tuh kan dia hanya nunggu bola gitu, bukan jemput bola istilahnya kan. Nah mungkin kan kalau misalkan kita membuka kelas atau enggak misalkan membuka training mungkin ya itu kan mungkin bisa ya Om ya. Mungkin dengan cara bagaimana menjualnya, bagaimana cara membrandingnya kan. Ya. Karena kalau misalkan aku lihat juga kalau misalkan UMKM itu dia tuh bukan kalah dengan thrifting itu apa ya. Jadi si UMKM itu kalah pamor dengan thrifting itu bukan karena kualitasnya, tapi dengan cara berjualannya, cara brandingnya. Mungkin kayak gitu Om ya. Setuju nggak Om? Om Wido gimana? Iya, kalau aku gini, kolaborasi itu bisa dilakukan. Contohnya gini, nanti itu di Bandung akan ada satu festival thrifting di Braga, ya. Itu nanti kita juga yang akan berkolaborasi. Nah di sana juga bisa barang-barang baru juga gitu, nggak harus thrifting. Jadi kita ada barang thrifting, ada barang baru di sana kolaborasi. Itu dan juga kolaborasinya lagi. Misalnya kita bikin satu toko gede, kayak thrift and new misalnya, itu bisa kan di pojok kirinya thrifting semua, di pojok kanannya baru semua. Itu bisa kayak membuktikan kalau thrifting dan UMKM itu produksi lokal tuh bisa bersinergi sih sebenarnya. Ngapain gontok-gontokan, ngapain salah-salah gitu. Yang saya takutin ini yang berbicara bahwa thrifting itu adalah bisa mempengaruhi UMKM. Yang saya takutin ini orang yang bilang itu bukan pelaku UMKM. Iya, benar. Malah saya pun sebagai UMKM merasa tidak tersaingi. Tidak terganggu. Mungkin malah yang produk baru Cina itu ada yang komen ya. Iya. Satu katanya, ya siapa tahu thrifting diangkat terus untuk menutupin produk baru Cina yang impor ini gitu. Karena ya pesanan-pesanan orang gitu kan. Jadi kami hitam terus ya kalau di sosial media. Oke. Gitu. Ini ada yang menarik. Aku baru ingat ada yang bertanya seperti ini ya Om Akew. Katanya yang mengganggu itu malah online shop. Ini lucu ya. Terus tutup aja. Iya benar. Tutup. Nah, itu gimana? Atau mau dengar nih? Waktu zaman akun TikTok ditutup ya. Iya. Dulu karena kan itu suara itu berasal dari Tanah Abang. Oh, Yang mereka yang jualan Tanah Abang. Mungkin yang saya lihat enggak semua Tanah Abang sepi. Buktinya saya ke Tanah Abang itu rame banget. rame ya. Rame itu dari apa? Justru Tanah Abang bisa hidup dari penjual-penjual online shop. Wah. Kalau nggak ada penjual online shop, Tanah Abang nggak akan pernah hidup. Yang bilang Tanah Abang sepi adalah orang-orang atau yang punya toko di sana yang tidak bisa mengikuti tren penjualan saat ini. Perkembangan zaman ya. Iya, Itu sudah betul. digital betul. Jadi yang saya bilang offline shop dan online ya justru yang masih punya toko offline nih ini wajib mengikuti tren penjualan saat ini seperti apa. Betul. Dengan update ilmu atau seperti apa. Saya pun di online shop udah bertahun-tahun, mungkin setahun tuh bisa 3 kali saya ikutan workshop gitu. Karena memang seperti itu ya. Iya, IPK sebesar itu. Betul. Jadi kalau dari saya sendiri gini sih,
online itu nggak bisa ditutup ya. Kalau kita tutup online, kita akan balik ke zaman batu gitu. Iya. Zaman dulu lagi gitu. Sedangkan sekarang perkembangannya udah digital marketing seluruh dunia gitu loh. Kita harus ngikutin, kalau nggak kita ketinggalan. Nah, saran saya untuk para pelaku offline atau yang bilang online itu mengganggu, justru ayo kita belajar gitu. Belajar bareng-bareng melakukan online. Nih kalau yang mau ini nanti saya adain kelas aja gitu, kelas training gitu. Trainingnya gratis aja untuk semuanya. Jadi yang mau belajar online bukain kelas gratis, nanti yang ngisi kita juga gitu, kita bantuin Sama-sama UMKM, belajar lah. UMKM dan juga offline kita bantu untuk go online. Nah saya sebagai pelaku online, Om Akel sebagai pelaku online, kami nggak takut kalau kalian bisa online dan jadi saingan tuh nggak takut, karena pertama rezeki udah ada yang ngatur. Kedua ya pangsa pasarnya kita berbeda gitu. Jadi kita ayo bantu bersama-sama, saling bersinergi. Kalian belajar online justru jangan minta ditutup. Kalau minta ditutup itu lebih aneh lagi sih, lebih lucu lagi. Misalnya tutup toko orang, tutup Tokopedia itu aneh banget sih, nggak akan dikabulin ya. Yang ngomen-ngomen seperti itu tuh tutup gitu. Pemerintah nggak akan ngabulin guys, karena pergerakan ekonominya juga di online itu kencang juga gitu, cepat juga, banyak orang yang terbantu juga. Tiba-tiba ibu-ibu di rumah suaminya kerja, dia juga bisa dapat penghasilan tambahan. Orang-orang yang di PHK bisa juga jadi ada kerjaan lagi karena online, dia dari rumah bisa sambil kerja gitu. Dari rumah aja ya itu. Iya, jadi gitu sih. Ayolah, kalian udah punya toko offline, penjualan dari toko offline ditambah online, wah gimana tuh, bisa penjualannya kan bisa double ya. Double tuh, bisa keren gitu. Karena emang sebesar itu impact sosial media sekarang tuh, mau itu e-commerce, sosial media itu kan. Makanya ada beberapa toko yang maju tuh emang karena dia tuh bisa ikutin perkembangan zaman, tren berjualan bagaimana gitu kan. Iya, aku juga lihat misalnya toko thrifting di Gede Bage, di tokonya mereka jualan offline tapi udah mulai live ya, sambil nge-live. Iya. Dan juga misalnya ada di kayak misalnya di tadi di mana di Jakarta itu di Tanah Abang, Tanah Abang gitu ya, Blok M. Mereka udah di dalam store-nya udah sambil nge-live. Yang nge-live juga, jadi bisa dua-duanya gitu. Jadi mindsetnya dulu guys dirubah. Jangan misalnya aduh saya sepi nih, pasti salah si A, salah si B, salah ini, salah itu. Bukan kayak gitu. Tapi kalian fokus untuk mengupgrade diri sendiri gitu. Oh saya sepi, gimana ya caranya? Itu online rame, ya udah gitu. Upgrade diri sendiri, kayak Om Akel tadi ikut training sampai 3 workshop gitu. Untuk mengupgrade gimana nih biar bisa tambah laku ya Om jualannya. Betul, daripada kalian sibuk menyalahkan diri, lebih baik sibuk memperbaiki diri guys. Kalian harus upgrade guys, daripada kalian harus berkomentar tutup online, kan itu lucu ya. Lucu banget itu tutup online bagaimana guys, karena yang berjualan online tuh nggak hanya kita doang, semua jenis transaksi jual beli, mau pakaian mau barangnya itu udah pasti online. Bahkan sekarang sales mobil, gadget juga kan online jualan aja sekarang. Nggak nunggu orang datang ke showroom atau nunggu konten gitu kan, udah online semua sekarang. Belajar bikin TikTok, terus belajar bikin konten. Gampang kok caranya, itu kan caranya ada gitu. Kalau misalkan teman-teman kan tadi Om Wido udah ngasih tahu nih buat teman-teman yang mau belajar online, belajar jualan online gitu kan. Jualan online itu kita membuka ya Om ya. Itu gratis buat teman-teman, sok. Daripada kalian pusing-pusing gitu kan, pusing-pusing menyalahkan salah satu pihak. Coba gini deh, nanti kalian komen di klip kita atau di YouTube kita, siapa yang pengen diajarin jualan online, komen. Kalau udah banyak, nanti kita buka kelasnya, kita adain ya. Dan itu gratis ya? Gratis tuh guys. Kapan lagi kalian dapat ilmu gratis gitu ya? Gak usah jauh-jauh datang ke sini ya. Mungkin yang bukan warga Bandung, yang warga Bandung kesini juga boleh ya Om ya? Boleh datang. Chat DM, minta WA, nanti kita share, datang aja ke sini. Misalnya nih, banyak kan yang kayak nantang-nantangin gitu kan. Gimana tuh? Kayak di ini ngechatin marah-marah. Udah datang ke sini ngobrol sama kita. Bila perlu kita kontenin atau kita podcastin gitu, ngobrol aja yuk.
keraguan kamu apa, masalah kamu apa, kita bisa jawab kok. Misalnya thrifting gini daripada di komen atau apa gitu koar-koar, datang ke sini aja. Ya luar biasa ya obrolan itu. Udah berapa menit tuh? 40 ya. 40, Kerasa kerasa. guys, ya kerasa ya. Karena obrolannya saking asiknya. Saking asiknya daging semua ya. Saking asiknya, saking relate-nya gitu kan. Karena ini benar-benar menghadirkan Ya, UMKM no gimmick gitu thrifting ya. ya. No gimmick. No gimmick, no briefing gitu kan. Jadi asli ini pure jawabannya guys buat kalian semua ya. Apalagi nih komentar-komentar yang Apa nih? lucu-lucu gitu. Banyak banget sebenarnya sih Om. Kalau misalkan lihat-lihat komentar tuh malah pada berantem di kolom komentar tuh ngeributin salah satu pihak gitu kan. Iya. Memperebutkan hal-hal yang mungkin kurang jelas lah buat teman-teman juga gitu kan. Banyak yang simpang siur lihat berita ini itu gitu kan. Ada juga komen tentang pelaku thrifting itu nggak nggak go green lah gitu. Ya. Oh, tentang lingkungan nih. Nah, tentang lingkungan Apa gimana? Ada nggak pemikiran Ugi, pemikiran pemakai tentang itu? Sebenarnya kalau misalkan Iya. dibilang merusak lingkungan sih apa hubungannya? Katanya sampah lah. Nih kalau saya jawabannya gini ya. Thrifting itu justru di negara lain tuh digalakan. Kenapa? Justru thrifting itu lebih go green. Peduli lingkungan ya. Peduli lingkungan. Jadi daripada baju kita itu dibuang dan jadi sampah, ada orang lain yang lebih membutuhkan atau yang bisa pakai gitu. Daripada jadi sampah kita buang, lebih baik dipakai sama orang yang lain gitu. Karena faktanya bikin satu baju itu membutuhkan 8 galon air bersih. Gitu. Nah, produksinya. Jadi ya bayangin berapa juta galon air gitu yang dibutuhin untuk daerah-daerah tertentu yang airnya sedikit. Itu ya berpengaruh banget sih. Misalnya di Cina ya. Aku pernah nih ke Cina, aku pernah jalan-jalan sih ke Cina. Terus zaman dulu ya, nggak tahu zaman sekarang. Kalau dulu tuh di Cina itu Om, di tempat pusat perbelanjaan, WC-nya itu disiramnya tiap 1 jam sekali Om. Jadi nggak setiap saat bisa ngucurin air. Oh. Karena air tuh di sana terbatas kurang. Dengan 1 miliar penduduk, rapet banget, air tuh di sana susah gitu. Nah ditambah lagi mereka produksi pakaian yang butuh satu piecesnya 8 galon gitu kan. Kebayang kan, makin air makin ini. Kalau di Indonesia kalian mungkin mikir nggak ngaruh itu sama Indonesia, tapi di negara lain yang kayak gitu ya, sengaruh itu guys. Gitu. Jadi penggiat lingkungan juga sebenarnya lebih setuju dengan thrifting gitu. Dan negara-negara maju juga mereka pro sama thrifting kok, nggak ngelarang. Cuman di negara Konoha ya nggak boleh. Ada juga yang komen gitu kan, ya udah lu aja yang pindah ke negara maju kan. Lucu dari jadi itu. Boleh lah nanti kalau ada pindah gitu ya. Ya bukan masalah nyuruh pindah-pindah kayak gitu guys. Makanya mindsetnya itu jangan selalu marah orang komen apa orang jualan apa marah, orang apa marah. Tapi kitanya tuh berusaha coba deh memperbaiki diri. Kalau kalian mengupgrade diri semua, negara kita lebih terbantu daripada orang yang suka marah-marah gitu. Karena netizen itu kan minim literasi ya, jadi asal sebut aja. Buat promosi lebih ke promosi apa? Tutup gitu. Kalian tutup gimana tuh 7,5 juta orang nasibnya gitu kan? Atau kayak gimana ya? Saya juga nggak melarang impor Cina ya. Saya bukan menyalahkan dan langsung nggak boleh impor Cina, tapi di ini aja, di regulasi aja. Boleh impor Cina masuk, tapi harganya jangan terlalu menjatuhkan gitu. Harganya tuh harus level ya. Itu kan bisa jadi pemasukan untuk pemerintah juga. Jadi bea cukainya jadi tinggi, jadi pemasukan devisa untuk negara gitu kan. Itu loh yang diregulasi gitu. Thrifting juga jangan dilarang tapi diregulasi. Kita dikasih kuota berapa nih yang masuknya biar nggak mengganggu. Sekian, oke, jalurnya resmi, kita bayar pajak, jadi devisa lagi. Nah itu kan solusi semua. Pendapatan buat negara juga. Betul. Iya, jangan cuman marah-marah doang. Ya makanya yang saya anehkan itu adalah thrifting itu udah ada ya waktu zaman saya SD mungkin ya. Dari waktu zaman Cibadak Mall itu.
yang cimol itu. Tapi kenapa dibahasnya tuh sekarang gitu kan? Iya. Tuh. Iya. Mau dibahas dari zaman Dari dulu Iya. gitu. Dulu aja bisa bersinergi gitu, thrifting nggak disalahin gitu kan. Dari Nggak tahun dikasih 94 setahu saya thrifting itu dari zaman kita SD kita udah pakai thrifting. Jadi buat kalian-kalian tuh ya yang komentar tutup tuh ya, jangan kan kalian, pemerintah aja kalau sekarang itu belum tentu ngasih solusi, apalagi kalian guys ya. Kita sebagai masyarakat mah mendoakan yang terbaik ya untuk UMKM, mungkin untuk thrift gitu ya. Jadi kalian berkomentar boleh, cuman jangan terlalu itulah sensor guys. Oh ya, ngomong-ngomong nih Om, nama tokonya apa nih Om? Jadi biar orang-orang tahu nih yang mau beli pakaian muslim cowok ya? cewek. Pakaian muslim cewek boleh, apa nama tokonya Om? Baik, untuk brand saya tuh di PR Queen .official. PR Queen.official Instagramnya ditulis. PR Sini ya. Queen Nanti kita tampilin ya. Instagramnya apa sama namanya? Ya, Instagramnya PR Queen .official. Jadi nama brandnya itu sebenarnya PR Queen. Ada toko offline itu? Ada. Toko Gimana? offline-nya di Jalan Ujung Berung, belakang Pasar Ujung Berung. Oh, Agro. guys ya. Jadi buat warga Bandung nih yang nyari pakaian muslim wanita yang mau datang offline store-nya bisa langsung. Tadi di alamat nanti di bawah tulis, atau mau belanja online pun bisa nanti ke sosial medianya ya, atau ke e-commerce-nya gitu ya. Gitu guys. Jadi mau ngebahas apa lagi nih? Cukup? Udah cukup sih. Cukup ya? Sama ya 50 menit ya. Ada ya. Oke. Kita closing buat teman-teman ya. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga untuk Om Akel dan sudah datang ke sini ya, udah menyempatkan waktu dan kehadirannya ke sini. Terima kasih juga untuk Om Wido sudah datang ke tempat ini ya. Jadi buat teman-teman ya sudah ini ya, sudah mendengar juga jawaban-jawaban dari Om Wido, dari Om Akel mengenai thrifting dan UMKM di negara kita. Jadi buat teman-teman juga mudah-mudahan setelah video ini tayang ya teman-teman bisa tersadarkan, bahkan harapannya juga pemerintah mungkin bisa mendengarkan beberapa poin di sini. Ya kita nggak tahu ya, mudah-mudahan ini jadi itikat baik juga buat kedepannya. Jadi ya thrift mengajarkan kita hemat dan peduli lingkungan. Kemudian UMKM juga mengajarkan kita untuk mencintai produk lokal dan menghargai prosesnya ya. Itu aja paling dari aku Gi. Izin pamit buat teman-teman semua. Om Wido dan Om Akel juga pamit. Terima kasih atas kesempatannya. Oke guys, see you guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.